Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia radio streaming Radio Lawang Kuari dimanapun Anda berada. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya pendengar, kita jumpa di program Suara Publik edisi hari Senin tanggal 27 Juni 2022 bersama saya Jarwo. Akan menemani hingga 1 jam ke depan pendengar, dan pagi hari ini kita edisi khusus yaitu tentang Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022. Dan pagi hari ini kita telah hadir narasumber kami yaitu Bapak Kasat Narkoba Polres Sekado, Bapak Ibtu Salahuddin SHI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya pendengar, nanti kita akan kupas tentang HANI ya, yang mana Hari Anti Narkotika Internasional 2022 yang jatuh pada tanggal 26 Juni ya, kemarin ya, yang mana momen ini selalu diperingati oleh internasional, oleh stakeholder, termasuk pelaku-pelaku anti narkotika yang ada di Indonesia. Dan untuk Sekado sendiri telah nanti akan kita simak ya dari Bapak Kasat tentang bagaimana perkembangan narkotika atau narkoba yang ada di Sekado, dan yang mana juga dalam penanggulangan peredaran atau narkoba atau narkotika yang ada di bumi Langkuari ini. Oke Pak, baik, langsung saja Pak. Bagaimana Pak terkait tentang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang selama ini diperingati secara internasional juga Pak, khususnya di Kabupaten Sekado oleh jajaran Kesatuan Narkoba di Kepolisian Resort Sekado Pak. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu para pendengar Radio Lawang Kuari. Pada kesempatan pagi hari ini kita jelaskan bahwa kegiatan kita ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Peringatan ini dilaksanakan setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya, mulai dari dunia, kemudian nasional, sampai kita di tingkat kabupaten ini. Adapun tema Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2022 adalah kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Demikian, Bapak. Iya, Pak Salahuddin, mungkin akan dipaparkan tentang apa sih sebenarnya HANI itu sendiri, dan juga beberapa perkembangan dalam penindakan narkoba atau narkotika yang ada di Sekado, di jajaran Kepolisian Resort Sekado Pak. HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional adalah pencetusnya adalah para pengguna yang sekarang menjadi peduli narkoba. Kemudian pelaksanaan ini atau peringatan ini dilaksanakan setiap tahun. Kenapa demikian? Karena perlu kita memperingatkan agar tidak lupa ya. Tidak lupa terhadap menasihati keluarga kita, tidak lupa memberitahukan kalangan masyarakat yang berada di sekitar kita, sehingga tujuan akhirnya adalah Indonesia bebas dari narkoba. Ya, para pendengar, yang mana HANI sendiri memang selama ini sudah beberapa tahun sering dilakukan ya, mulai dari pegiat-pegiat anti narkoba, narkotika, dan untuk Sekado sendiri memang untuk BNN ya Pak, Badan Nasional Narkotika Nasional Pak ya, belum didirikan namun bergabung dengan Kabupaten Sekado Pak. Nah, untuk di Kepolisian Polres Sekado sendiri Pak, bagaimana Pak sejauh ini perkembangan dalam penanganan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Sekado dalam penanggulangan atau pencegahan perkembangan narkoba yang selama ini memang sudah marak Pak, yang mungkin nanti Bapak bisa update terkini perkembangan yang ada di Sekado Pak. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan perkembangan atau tren narkoba yang berada di Kabupaten Sekado dari tahun ke tahun. Data yang kita punya sekarang kita ambil dari data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini trennya meningkat. Tahun 2020 itu kasusnya hanya 8. Kemudian tahun 2021 kemarin sampai 14 kasus.
dan tahun ini sampai dengan bulan Juni 2022 sudah 8 kasus. Artinya tiap tahun ini mengalami peningkatan. Oleh karena itu upaya kita yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi ya terhadap pelajar, terhadap lingkungan masyarakat, dan termasuk guru-guru. Kemudian upaya lain dalam hal ini adalah kita selalu memasang pamflet, banner, baleho, mengingatkan kepada masyarakat agar cukup tahu aja dengan narkoba, jangan digunakan. Demikian, Pak. Ya, pendengar, mungkin pendengar juga bisa ini ya nanti bertanya lewat layanan redaksi kami di 0813 4506 7774, sekali lagi di 0813 4506 7774, atau langsung di chat komen di beberapa media sosial kami di IG dan di Facebook, yang mana pada pagi hari ini langsung narasumber Pak Kasat Narkoba. Oh ya Pak, dalam sosialisasi sendiri Pak sejauh ini apakah kebanyakan di tingkat pelajar atau mahasiswa atau langsung kepada masyarakat di pedesaan Pak, dalam strategi apa melibatkan desa atau langsung dari kepolisian sendiri? Karena kita memang kalau dilihat di Skado ini Pak, aktivis-aktivis atau LSM atau sejenisnya yang berkaitan dengan gerakan anti narkoba masih minim Pak ya, mungkin belum ada, dan ini menjadi suatu PR kita bersama kepada masyarakat yang ingin peduli. Siapa saja silakan kan mungkin Pak, apa sih sebenarnya langkah-langkah dari kepolisian dalam pembinaan agar peredaran narkoba di Skado tidak meningkat Pak? Baik, kiat yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi. Dalam hal ini kebanyakan kita melakukan face to face terhadap pemuda-pemuda, kemudian terhadap pelajar, dan terakhir kita telah membentuk kampung anti narkoba di Skado ini, Desa Munggu ya. Di situ kita libatkan para perangkat-perangkat desanya, kemudian sampai ke tingkat RT, kemudian di situ juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Kemudian hal lain yang kita lakukan secara kontinu adalah mendatangi sekolah-sekolah ya. Kemudian apabila ada kesempatan untuk hari Senin mengambil apel, kita laksanakan itu dan menyampaikan himbauan-himbauan terhadap anak-anak kita yang masih pelajar. Karena kita tahu kebanyakan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah usia pelajar ya. Dalam hal ini ya usia SMP sampai dengan SMA, bahkan mahasiswa ya. Oleh karena itu sekali lagi himbauan saya kepada orang tua mungkin dapat memberikan pemahaman, memberikan himbauan kepada anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kasus narkoba. Karena kita ketahui tadi kita sudah jelaskan sampai sekarang tahun 2022 ada tersangka yang di bawah umur ya. Dari 8 tersangka 1 di bawah umur, bahkan ada yang perempuan. Ya, menarik Pak. Tadi tersangka di bawah umur artinya mereka ini sebagai pengguna Pak ya, pengguna, dan tentunya dari hasil penyelidikan mungkin apakah mereka ini ikut-ikutan atau memang mereka ini konsumsi sudah kecanduan gitu Pak. Mereka tentu mendapatkan barang ini kan dari mana saja. Dalam penanganan narkoba sendiri Pak di proses hukum tuh, apakah ketika menemukan pelaku apakah sampai ditelusuri sampai di mana dapat asal usul itu Pak? Baik, terkait dengan tersangka yang di bawah umur, mereka kalau anak-anak ini biasanya itu ingin tahu sehingga pada saat proses penyidikan kemarin dia dapatkan itu dengan cara membeli ya. Jadi saya sangat sayangkan anak-anak kita usia dini udah terlibat narkoba. Kemudian untuk proses penyidikan itu kita telusuri, kita kembangkan dari atas, artinya itu dari sumber barang itu, kemudian ke bawahnya siapa-siapa yang menggunakan, siapa-siapa yang mengedarkan. Untuk prosesnya sampai sekarang yang bersangkutan sudah selesai
bahkan udah keluar. Nah, terhadap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dulunya pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, ya kita masih tetap melakukan pengawasan, dan ini juga tidak cukup hanya dari kita Polres Skadau. Kita minta kepada rekan-rekan, orang tuanya, kawannya, dan lingkungan setempat untuk saling mengingatkan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena hasilnya atau efeknya itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan kebaikannya. Ya Pak, itu tadi ya tentang yang peningkatan di tingkat pelajar ya Pak ya. Kalau untuk desa sendiri Pak, selama ini kan sudah dibentuk desa anti narkotika di desa anti narkotika ya, narkoba di Desa Munggu Pak. Di situ selama ini apa Pak yang dilakukan, artinya apakah berupa pelatihan-pelatihan atau program-program apa Pak? Karena desa ini mungkin ada kriteria sendiri untuk ditentukan suatu desa anti narkotika. Ya, kriterianya desa yang dijadikan kampung anti narkoba adalah karena di situ kita evaluasi banyak ataupun ada kegiatan-kegiatan penyalahgunaan tersebut, sehingga kalau kita ranking dari 7 kecamatan yang di Kabupaten Skadau, yang paling tinggi adalah Kecamatan Skadau Hilir, khususnya Desa Munggu. Hingga kita kemarin udah membentuk kampung anti narkoba tersebut yang diketuai oleh kepala desanya. Kemudian kita libatkan juga dari rekan-rekan dari Kes Bangpol maupun dari aparat hukum lainnya. Demikian Pak. Ya, berarti ini Pak ya, bahwa desa yang tertinggi dijadikan desa anti narkoba ya karena memang Desa Munggu daerah kota itu. Terus Pak, untuk tingkat-tingkat desa sendiri Pak, mungkin ada 7 kecamatan ini Pak, perkembangan setiap polsek mungkin ya selalu menindaklanjutin proses program ini, apakah kampung narkoba ini sampai di tingkat kecamatan lain atau cukup di Skadau Hilir Pak? Dan juga kasus-kasus narkoba sendiri mungkin di tingkat polsek Pak ya, untuk penanganan hukum, apakah dari 7 kecamatan ini terdeteksi atau terdapat kasus-kasus Pak dari data kepolisian Polres Skadau? Baik, dari 7 kecamatan semuanya ada ya. Cuman yang paling banyak tadi Skadau Hulu, kemudian yang terakhir kemarin kita tangani itu dari Belitang ya. Ada juga di kemarin Belitang Hulu ya. Ada juga dari Nangataman ya. Kemudian sisanya itu Skadau Hilir. Kemudian selanjutnya perkara-perkara tersebut tidak ada tunggakan ya, semua kita proses lanjut ya. Dan sampai hari ini pun untuk di Kabupaten Skadau, dalam hal ini Polres Skadau, belum ada melakukan rehabilitasi ya. Kenapa demikian? Karena untuk rehabilitasi diatur dalam Perkap nomor 8, jadi kriteria orang yang bisa direhab di situ udah jelas. Demikian. Iya. Oke pendengar, itu tadi ya beberapa pemaparan dari Kasat Narkoba dalam rangka Hari Anti Narkoba atau Narkotika Internasional tahun 2022. Baik pendengar, nanti kita akan lanjut pendengar untuk diskusi kembali, dan kita break satu tembang manis yang kita siapkan di Radio Lawang Kuari. Ya, masih dari kawasan Jalan Merdeka Timur, kilometer 3 Penanjung Skadau, dan masih di stasiun Radio Lawang Kuari, dibanderloskan dari Play Store ya, Radio Lawang Kuari, dan juga akun medsos kami di IG dan Facebook, dan beberapa portal kami, suaralawangkuari.com, suarakalba.id, dan beberapa portal jaringan Suara Media Group. Ya, masih di talk show atau Suara Publik Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2022 bersama Pak Kasat Narkoba. Pak, tadi Bapak menerangkan bahwa dalam penanganan narkoba sendiri Pak, selama ini
apakah masuknya kasus-kasus narkoba ini dari luar, artinya apakah ada dari luar negeri Pak? Artinya kita termasuk daerah-daerah perbatasan nggak jauh Pak ya, dari PLBN Etikong dan mana. Apakah sejauh ini hasil yang ditangani apakah dari kota-kota Pontianak Pak, masuknya barang-barang berbahaya ini Pak? Ya, sampai sejauh ini barang-barang yang masuk ke Skadau semuanya itu atau rata-rata berasal dari Pontianak. Untuk dari perbatasan sampai dengan hari ini juga belum ada. Kemudian untuk peredarannya tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya di Skadau Hilir tetapi sampai ke tingkat RT di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota. Kemudian pada kesempatan ini juga saya perlu sampaikan peran serta masyarakat dalam hal memberantas ataupun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah bukan semata-mata tugas polisi, tetapi tugas kita bersama. Dalam hal ini dalam undang-undang juga sudah diatur ya, dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, pasal 104 dan pasal 108 tentang peran masyarakat ya. Jadi masyarakat berperan sesuai dengan undang-undang ya, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya ya dalam membantu upaya pencegahan P4GN tersebut ya. Kemudian masyarakat yang mengetahui juga diatur dalam undang-undang ya, wajib melaporkan apabila mengetahui penyalahgunaan peredaran narkoba. Dan yang terakhir, sesuai dengan undang-undang, pemerintah wajib menjamin keamanan dan melindungi pelapor sebagaimana yang disebut di atas tadi. Kemudian dalam memberantas narkoba juga diperlukan peran aktif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perlu menggali kebijakan program P4GN yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan, dapat dipadukan dengan program pembangunan lainnya. Kemudian seluruh komponen terkait harus ikut mensosialisasikan P4GN agar dapat dimengerti dan diketahui oleh masyarakat umum. Yang terakhir, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan semua instansi harus dapat memenuhi keinginan masyarakat, dalam hal ini dunia usaha yang ingin berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba. Nah, itu dari pendengar ya, yang mana peran serta semua pihak ya harus terlibat, bukan hanya dari pihak aparat kepolisian, namun beberapa pengambil kebijakan seperti pemerintah dan juga stakeholder lainnya juga mempunyai peran dalam bersama melawan peredaran narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Skadau. Ya pendengar, baik Pak, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak dari beberapa pendengar kita ya, yang sudah masuk di via WhatsApp kami ya. Yang pertama ini dari Wati yang ada di Samunggu, yang mana pertanyaannya apa saja Pak ciri-ciri dari seseorang yang mungkin mereka menggunakan narkoba. Apakah ada ciri-ciri Pak? Kita kan masyarakat mungkin nggak paham mungkin yang dimaksud begitu oleh Ibu Wati yang ada di Desa Munggu Pak. Baik, terima kasih Bu Wati. Jadi ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu dari aspek fisik ya, badan sering sakit-sakitan, kemudian biasanya menimbulkan ketergantungan ya. Kemudian untuk aspek sosialnya, ancaman bagi keluarganya, kemudian ancaman bagi masyarakat dan lingkungan, sering melakukan kriminalitas, itu salah satunya. Kemudian dia tidak malu-malu dia untuk mengambil ataupun mencuri barang yang ada dalam rumahnya. Kemudian untuk sepintas ya, untuk sepintas kita bisa melihat ciri-ciri orang itu apabila dia pada malam hari itu dia tidak mau tidur atau jarang tidur, kemudian matanya merah ya, kusam dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang ataupun pemakai itu aktif dia. Aktifnya karena dia tidak bisa tidur, apapun mau dikerjakan. Itu salah satunya Bu Wati. Terima kasih. Iya.
Oke, Ibu Wati ya dari Munggu Pak ya. Berikut Pak dari Bapak Darwin di Sungai Ringin Pak. Pertanyaan, setelah pelaku menemukan narkoba, apakah ada rehabilitasi karena dari pihak Polres Skado agar tidak mengulangi penggunaan narkoba? Kemudian dari Ibu Susi ada juga nih Pak, kenapa narkoba semakin hari semakin peredarannya di Kabupaten Skado cukup tinggi? Nah itu Pak dari Pak Darwin sama Ibu Susi. Baik, untuk Pak Darwin, kita untuk rehabilitasi udah diatur dalam peraturan Kapolri ya, nomor 8 tahun 2001 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di situ termasuk adalah untuk rehabilitasi. Untuk rehabilitasi ada kriteria-kriteria tertentu orang itu bisa dilakukan rehabilitasi. Seperti ya mungkin itu dari pihak keluarga ataupun dia sendiri melaporkan bahwa dia ingin direhabilitasi. Kemudian sesuai dengan Perkap ya, untuk rehabilitasi syaratnya antara lain apabila pada saat melakukan penangkapan terdapat barang bukti yang ada di padanya itu untuk 1 kali pemakaian ya. Untuk 1 kali pemakaian itu bisa dilakukan rehabilitasi, namun sebelum rehabilitasi harus ada asesmen terpadu ya. Asesmen terpadu itu melibatkan ya dari kesehatan, dari kepolisian, dari BNN kabupaten maupun provinsi. Kemudian hal lain terkait dengan rehabilitasi untuk di Kabupaten Skado ini tempatnya itu udah ditentukan, yaitu di Puskesmas Selalong ya. Namun sampai dengan saat ini rehabilitasinya itu masih rawat jalan, bukan rawat inap. Kemudian untuk yang terakhir Ibu siapa tadi? Ibu Susi Pak. Ibu Susi ya. Ibu Susi benar tiap tahun peredaran ataupun kasus narkoba di Kabupaten Skadau ini terus meningkat ya. Tadi udah kita paparkan dari tahun 2000 dari tahun 99, 2000, 2001, 2002 trennya itu terus meningkat. Banyak upaya yang udah kita lakukan Ibu Susi ya. Saya minta juga Bu Susi, keluarganya maupun lingkungannya juga ikut ya, bersama-sama kita sosialisasikan agar tidak terus meningkat ya. Caranya ya tadi pada saat kita kumpul-kumpul kita senda gurau atau cara menyampaikan itu dengan cara yang soft sehingga itu diterima dan bisa membuat dia sadar bahwa akibat penggunaan ini sangat buruk. Ya Pak, masih lagi nih Pak pertanyaannya dari pendengar, dari Bapak Usman yang ada di Jalan Sanggau. Kira-kira untuk hukuman bagi penggunaan narkoba seperti apa dan bagaimana prosesnya? Artinya mungkin yang dimaksud nih Pak ya, mungkin kalau dia pelaku atau dia pengguna itu kan beda-beda ini Pak ya, jelas hukumnya itu. Kemudian dari Ibu Lilis yang ada di Jalan Sanggau juga, apakah setelah direhabilitasi, maksudnya rehabilitasi pengguna narkoba bisa sembuh sepenuhnya dari pengguna narkoba? Maksudnya tadi seperti diketahui bahwa di Skado sendiri di Puskesmas Selalong ada proses rehabilitasi, teman belum ada rawat inap Pak ya, masih rawat jalan. Nah, apakah kalau sudah pelaku mungkin pengguna ya di rehab bisa sembuh sepenuhnya atau terus pengontrolan gitu Pak ya? Artinya upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah atau pihak terkait dalam melakukan rehab itu Pak. Baik. Pertama saya jawab dulu dari Ibu Lilis tentang rehab ya, apakah bisa sembuh total atau bagaimana. Jadi saya ingat pada saat saya pertemuan dengan Ketua BNNK Sanggau waktu itu tempatnya di kantor Pemda yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Beliau mempertanyakan kepada kita semua yang ikut dalam kegiatan tersebut, apakah orang yang menggunakan narkoba itu setelah direhab bisa sembuh total? Semua jawabnya bisa. Tetapi jawaban dari Ketua BNNK Sanggau waktu itu Pak Rudop ya, katanya tidak bisa. Jadi sangat kita sayangkan kalau anak keluarga kita ya, sanak saudara kita terlibat dalam ini, dalam narkoba ini, kemudian kita rehab ya,
tidak bisa sembuh ya. Oleh karena itu minimal kalau kita udah mengingatkan dan lain sebagainya, upaya-upaya rehabilitasi paling tidak mengurangi ya. Soalnya manusia kita tidak tahu ya. Itu jawaban dari Pak Rudok BNNK Sanggo menyatakan tidak bisa. Tetapi kita tetap berupaya ya. Kita yakin karena kita manusia hari ini mungkin bisa berpikir begini, besok bisa beda. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan ya rekan-rekan kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk tetap tidak menggunakan narkotika. Dan narkotika ini akan ada sampai kapanpun ya. Karena apa? Karena untuk segi kesehatan itu juga masih diperlukan ya. Jadi tidak bisa narkoba itu hilang begitu saja, karena untuk kesehatan juga bisa digunakan ya. Tentunya dengan izin-izinnya. Ya pendengar, itu tadi ya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Kasat Narkoba ya. Ya Pak, saya ingin tanya Pak, kalau untuk di Sekado sendiri Pak, perkembangan narkoba ini lebih banyak jenis apa Pak? Kan di situ ada ganja, ada sabu, ada sejenis Pak ya. Ya. Untuk kasus-kasus yang ditangani Kepolisian Polres Sekado melalui Satuan Narkoba ini lebih banyak jenis narkoba apa itu Pak? Baik, untuk sampai dengan tahun 2021-2022 masih yang dominan jenis sabu. Kemudian terakhir kemarin kita dari golongan psikotropika kita dapatkan pil atau tablet itu trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl ini efeknya terhadap tubuh itu membuat saraf penggembira kita itu menjadi terdongkrak. Kemudian efek lain terhadap penggunaan trihexyphenidyl ini juga banyak sebagai obat penenang dan lain sebagainya. Jadi untuk yang terbanyak sampai dengan saat ini masih sabu, kemudian yang kedua itu ekstasi, yang tiga itu psikotropika atau trihexyphenidyl itu. Ya, malam pendengar setia Radio Lawang Kuari di mana berada. Pak, untuk ini Pak, kasus narkotika atau narkoba di Sekado sendiri Pak, kan sejauh ini sudah ditangani Pak. Artinya barang-barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian apakah ada terbesar Pak? Kalau biasa kan kita lihat apakah sampai sekian apa itu Pak ya? Ya itu Pak. Bagaimana untuk di Sekado sendiri, apa kategori besar barang bukti atau kategori paling besar pelakunya gitu Pak? Ya. Jadi untuk tahun 2022 Januari sampai dengan Juni ini yang terbesar kita dapatkan kemarin sebanyak 5G ya. 5G itu datangnya dari Pontianak, kemudian itu udah kita lakukan uji lab dan positif itu sabu. Setelah kita minta surat penetapan dari kejaksaan, kita lakukan pemusnahan ya, pemusnahan. Jadi barang bukti yang kita hadirkan di pengadilan nanti itu hanya yang kita sisihkan, sisanya itu udah kita musnahkan berdasarkan surat ketetapan dari kejaksaan. Kemudian barang-barang ini kalau untuk pemakai itu beratnya itu tidak sampai 1G Pak, paling 0,0 untuk satu kali pemakaian. Namun tadi saya sampaikan untuk rehabilitasi itu salah satunya itu untuk satu kali pemakaian itu di bawah 1G kan, di bawah 1 gram maksudnya. Kemudian untuk pengguna itu rata-rata di bawah 1G 0,0. Kemudian untuk pengedar ya bisa sampai 5, bahkan di terakhir kemarin kita dengar ada penangkapan di perbatasan sampai 28 kilo. Kemudian ada 3 kilo itu ditangani sama Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Terus Pak, untuk ini Pak ya, peredaran atau penindak narkoba di Sekado sendiri Pak, apakah di tempat hiburan atau di rumah pribadi Pak ya, Bapak waktu kepolisian menangkap atau pelaku-pelaku yang peredaran itu, apakah di rumah kos atau bagaimana, atau di tempat hiburan Pak selama ini Pak di Sekado ini? Baik, untuk tempat kejadian rata-rata kita sebelum mereka melakukan pemakaian, artinya pada saat dia mengantongi ataupun ada di badannya, kebanyakan di jalan kan gitu, kebanyakan di jalan. Ada juga kemarin itu tempat-tempat kos, kemudian
yang terakhir untuk tempat pemakaian kalau tidak salah sampai dengan bulan ini belum ada ya. Artinya di rumah-rumah tertentu atau tempat-tempat tertentu untuk pemakaian belum ada. Pada saat ini ya kita selalu mengejar barang itu, begitu dapat informasi langsung kita tangkap. Demikian Pak. Iya. Iya Pak, sebelum kita akhiri Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Rena yang ada di Jalan Cintang. Kenapa remaja atau generasi muda yang selama ini menjadi sasaran para pengedar narkoba Pak? Nah, artinya memang sasaran remaja itu. Kenapa? Apakah memang enak dikelabui atau memang ada ini Pak ya? Kalau untuk yang kalangan udah dewasa itu susah itu Pak ya? Ya, maaf bukan berarti kita ini menjelekkan generasi muda. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa sasarannya itu anak-anak muda? Karena ya pemikiran mereka masih labil, kemudian dia ingin tahu. Nah, yang ingin tahu kemudian dia coba. Ya bahayanya itu setelah dia mencoba, karena efeknya itu ketergantungan, sehingga dia susah untuk meninggalkan hal tersebut. Oke Pak, sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada himbauan atau pesan Pak untuk masyarakat Kabupaten Skadau dalam rangka penanggulangan narkoba di Bumi Langkuari ini Pak. Ya. Jadi harapan kami dalam hal ini Kapolres Skadau melalui saya ya, komitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Kemudian satu kalimat penutup dari kami adalah mari kita perangi narkoba, kita wujudkan Kabupaten Skadau bersih dari narkoba. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pendengar setia Radio Lawangkuari itu tadi program Suara Publik ya bersama Kasat Narkoba Polres Skadau Ibtu Salahuddin SHI. Untuk itu saya bertugas Jarwo untuk diri dari luar dengar. Sekian, assalamualaikum dan selamat siang.